apakah harus mengucapkan yang taqabbalallah atau boleh dua-duanya atau boleh salah satunya. Jadi yang penting itu puasanya. Enggak pernah puasa sebulan kok tiba-tiba ketemu kita ngomong minal aidil faizin. Kita mau jawab ya susah juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa ashabihi wa man wala ila yaumil qiyamah ma ba'd. Saudara-saudara, beberapa hari lagi kita akan menyelesaikan puasa bulan Ramadan. Dan insya Allah kita akan mendapatkan Idul Fitri. Meskipun masih lebih dari seminggu. Tapi biasanya orang Indonesia kalau puasa yang ditunggu itu hari rayanya. Satu, saat bukanya. Yang kedua, hari rayanya. Nah, pada saat kita sudah menyelesaikan ibadah puasa, kemudian datanglah Idul Fitri, ada tradisi yang berkembang di dalam masyarakat Indonesia. Ketika bertemu satu sama lain, mengucapkan minal aidin, al-faizin, wal makbulin. Tapi ada yang mengatakan itu tidak ada dasarnya mengucapkan kalimat seperti itu. Lebih disarankan mengucapkan kalimat seperti yang diucapkan oleh para sahabat dan Kanjeng Nabi, yaitu taqabbalallah. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah kita boleh mengucapkan kalimat minal aidin, al-faizin, al-makbulin? Kalau boleh, dasarnya apa? Lalu pertanyaan yang kedua, apakah harus mengucapkan yang taqabbalallah? Atau boleh dua-duanya? Atau boleh salah satunya? Apa sih sebetulnya arti dari minal aidin, al-faizin, al-makbulin? Sebetulnya kalimat ini itu kalimat penggalan dari sebuah kalimat yang lebih lengkap. Yang bisa berbunyi, ja'alanallah wa iyyakum minal aidin, al-faizin, al-makbulin. Atau asallah an yaj'alana minal aidin, al-faizin, al-makbulin. Nah, artinya apa? Aid, pakai dal ya, pakai dal. Karena ada yang mengucapkan minal aidin, al-faizin, dal, keliru. Pakai dal. Aidun itu yang kembali. Aidun bentuk plural. Yang banyak kembali. Orang-orang yang banyak yang kembali. Minal aidin, kenapa menjadi aidin? Karena kemasukan huruf min. Ya, huruf jar. Min menjadi minal aidin. Jangan dibaca minal aidun ya. Minal aidin. Bentuk jamak. Aid itu yang kembali. Kembali kemana? Atau kembali menjadi apa? Kembali ke fitrah manusia. Makanya Idul Fitri kembali kepada fitrahnya. Apa yang dimaksud dengan kembali kepada fitrah? Yaitu kembali lahir sebagai orang yang suci, orang yang bersih. Nah, ucapan ini tidak menyimpang atau tidak jauh dengan beberapa hadis yang menjelaskan tentang siapa yang mampu melaksanakan ibadah puasa, kemudian malam harinya mengisi dengan ibadah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosanya, kembali suci, fitrah, bersih dari dosa-dosa, seperti dia baru saja dilahirkan oleh ibunya. Malam ini saya ingin mengutip hadis yang
ada di dalam Musnad Imam Ahmad radhiyallahu anhu, dan juga hadis yang ada di dalam Sunan An-Nasa'i radhiyallahu anhu. Hadis di dalam Musnad Imam Ahmad nomor 1572 dan 1596 yang menjelaskan bahwasanya kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ramadhana syahrun iftaradallahu azza wa jalla siyamahu wa inni sanantu lil muslimina qiyamahu faman shamahu imanan wa ihtisaban kharaja minad dunubi kayaumi waladatu ummuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa sesungguhnya bulan Ramadan itu bulan yang Allah mewajibkan puasanya. Dan aku mensunahkan kepada orang Islam untuk menegakkan malam-malam bulan puasa itu. Maka barang siapa berpuasa dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala ridha Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan keluar dari dosa-dosanya seperti baru dilahirkan oleh ibunya. Nah, hadis di dalam Sunan An-Nasa'i mulai dari 2210 sampai 2211 dan 2212 kurang lebih isinya sama, yaitu wa qala man qama ramadhana imanan wa ihtisaban kharaja min dunubihi kayaum waladatu ummuh. Ya, puasa dengan iman, dengan mengharapkan pahala dan ridha Allah, maka dia akan keluar dari dosa-dosanya seperti hari dilahirkan oleh ibunya. Jadi sebetulnya ketika kita mengucapkan minal aidin, itu ada harapan, mendoakan agar supaya setelah sebulan penuh kita melaksanakan ibadah puasa, kita kembali seperti seolah-olah baru saja dilahirkan oleh ibu kita tanpa dosa. Harapan boleh saja, meskipun tidak mungkin, ya, tidak mungkin. Tapi boleh saja berharap begitu. Substansinya adalah terkait dengan hadis yang ada di dalam Musnad Imam Ahmad dan di dalam Sunan An-Nasa'i. Yang kedua, al-faizin, orang yang mendapatkan kemenangan. Kemenangan dari apa? Kemenangan dari sebuah peperangan besar, karena Rasulullah SAW ketika selesai dari peperangan besar, perang Badar, para sahabat menganggap ini adalah sebuah perjuangan puncak. Tapi Rasulullah mengatakan kita pulang dari jihad kecil ke jihad yang besar, yaitu puasa. Orang yang memperoleh kemenangan karena telah berhasil melaksanakan ibadah puasa selama sebulan penuh. Al-faizun, ada di dalam Al-Quran beberapa kalimat yang menjelaskan yang berbunyi al-faizun. Misalnya apa? Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, saudara-saudara, puncak dari keberhasilan puasa itu la'allakum tattaqun. Ya. Nah, orang-orang yang bertakwa itu orang yang seperti apa? Itu orang-orang yang mengatakan Rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Orang-orang muhajirin yang selalu diganggu oleh orang-orang kafir musyrik Mekah. Mereka sudah mengatakan amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Allah kemudian memberikan balasan kepada mereka melalui firman-Nya. Allah berfirman, inni jazaituhumul yaum bima sabaru wa annahum humul faizun. Faizun. Inni jazaituhumul yauma bima sabaru annahum humul faizun. Aku memberikan balasan kepada mereka yang telah mengatakan aku beriman, mohon ampunan, selamat dari gangguan orang-orang musyrik, kesabaran yang telah mereka lakukan, bahwa sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang mendapatkan
kemenangan. Mendapatkan kemenangan itu mendapatkan apa? Mendapatkan surga. Puasa, tatakun, menang, surga. Ya, di dalam firman yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hal yastawi ashabun nari wa ashabul jannah? Ashabul jannati humul faizun." Tidak sama penduduk surga dan penduduk neraka. Yang faizun yang mana? Yang penduduk surga. Ya. Jadi kalau kita mengucapkan minal aidin al faizin, sebetulnya kita sedang berusaha berdoa. Intinya adalah mendoakan satu sama lain agar supaya kita menjadi penghuni surga, mendapatkan kemenangan. Satu, kembali ke dalam kesucian fitrah. Yang kedua, mendapatkan kemenangan. Ditutup dengan al-maqbulin. Al-maqbulin itu sebetulnya sama dengan doa taqabbalallah minna wa minkum. Orang-orang yang diterima amalnya. Ya. Nah, baiklah saudara-saudara sekalian. Lalu bagaimana dengan ucapan taqabbalallah? Itu kan diucapkan oleh sahabat dan juga oleh Kanjeng Nabi. Begini. Pertama, hadis yang menjelaskan taqabbal, artinya begini, dua-duanya boleh dipakai ya. Tidak boleh memaksakan kemudian harus yang taqabbalallah, yang lainnya itu nggak ada dasarnya, nggak juga. Karena yang taqabbalallah itu yang pertama yang dipakai adalah Nabi tidak pernah memerintahkan untuk mengucapkan itu. Nabi tidak pernah memulai mengucapkan. Nah, memang ada sebuah riwayat yang sanadnya sahih, ya. Ada sahabat yang ketemu Kanjeng Nabi pada hari Idul Fitri, kemudian sahabat itu mengatakan taqabbalallahu minna wa minka, maka dijawab oleh Kanjeng Nabi, faqala na'am taqabbalallahu minna wa minka. Yang kedua, sanadnya dhaif malahan, yaitu karena ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idal taqaw yaumul id yaqulu ba'dhum li ba'd taqabbalallahu minna wa minka. Para sahabat Kanjeng Nabi pada hari raya Idul Fitri itu satu sama lain sampai saling mengucapkan taqabbalallahu minna wa minka. Kalau kemudian hari ini sangat dikenal di dalam masyarakat kita, taqabbalallahu minna, taqabbalallahu siyamana wa siyamakum, apalagi itu? Taqabbalallahu siyamana wa siyamakum, sampai dilakukan kan? Ya. Itu sebetulnya yang pertama Nabi menjawab. Ya, Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan kalau ada orang yang mengucapkan taqabbalallah, dia akan menjawab karena itu seperti menjawab salam. Tapi dia tidak akan memulai untuk mengucapkan terlebih dahulu. Jadi artinya sebetulnya ini adalah sebuah albir, kebaikan. Mendoakan dengan mengucapkan taqabbalallah itu adalah sebuah kebaikan. Mengucapkan minal aidin al faizin al maqbulin adalah sebuah kebaikan. Nah, yang penting ketika mengucapkan dan yang diajak bicara yang mendapatkan ucapan itu memang orang-orang yang berpuasa. Jadi yang penting itu puasanya, bukan ucapannya. Tidak pernah puasa sebulan kok tiba-tiba ketemu kita ngomong minal aidil faizin. Kita mau jawab ya susah juga. Ya kita berdoa amin, tapi maksud kita mengamini doa sing nggak poso ya. Kalau kita mau mengucapkan kembali minal aidin juga, dia nggak puasa. Minal aid kemana? Kembali kemana? Kembali ke rumah setelah sholat id dia. Kembali ke kesucian belum tentu. Al-faizun yang menang belum tentu. Al-maqbulin apa yang diterima nggak puasa. Ya. Nah, yang jelas Idul Fitri itu hari yang istimewa. Ada dua riwayat. Ketika Sayyidina Abu Bakar masuk ke dalam rumah Rasulullah, kemudian di situ ada pembantunya yang sedang
bernyanyi-nyanyi karena gembira dengan Idul Fitri, lalu dicegah oleh Sayyidina Abu Bakar, lalu Kanjeng Nabi membiarkan, melarang Abu Bakar untuk mencegah itu. Biarkan ya Abu Bakar. Ini hari Id. Ya, setiap umat memiliki hari raya. Dan Idul Fitri adalah hari raya kita. Sayyidina Umar juga begitu. Ketika ada orang yang menyanyi-nyanyi menyambut Idul Fitri dengan gembira. Nah, Idul Fitri itu yang kalau tadi mengucapkan yang penting puasanya, pada saat Idul Fitri yang penting itu sholat sunnahnya itu. Bahkan posisi sholat sunnah Idul Fitri itu bisa mengalahkan sholat wajib. Kalau Idul Fitri itu terjadi pada hari Jumat, maka kita boleh tidak melaksanakan sholat Jumatnya. Tapi melaksanakan sholat Idul Fitrinya. Maka banyak orang yang nggak pernah sholat Jumat, tapi sholat Idul Fitri. Iya. Saking pentingnya makna Idul Fitri. Gembiraan, kemenangan, bahkan menabuh tabuhan-tabuhan sambil bernyanyi-nyanyi. Ya, bahkan sambil praktek bela diri. Ya, pencak silat. Tapi jurusnya yang benar, nggak ngawur. Pagar nusa. Ya. Nah, bagi saya, bagi kita, apapun yang diucapkan selama itu mengandung doa kepada orang lain adalah sebuah kebaikan. Mudah-mudahan hari raya ini kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Minal aidin al-faizin al-makulin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.